lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Amin. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, hal yang sama sudah berlaku. Ini pekerjaan Tuhan. Di bawah matahari tiada yang lama yang sebilang semua kelas atau labah. Amin. Dalam pengkhotbah, tiada yang dikatakan di baru dari sebelum dulu sudah ada. Itu pengkhotbah. Jadi jemaat Tuhan ingat bahwa Roh Kudus itu boleh membawa seperti itu. Bayangkan, tapi Obadja sangat percaya dengan pekerjaan Roh Kudus. Amin. Obadja sangat percaya dengan pekerjaan Roh Kudus dalam pribadi hamba Tuhan. Karena dalam hatinya ada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau kau tidak takut akan Tuhan, nah itulah takut akan Tuhan melindungi hamba-hamba Tuhan. Itulah saya bilang, jangan guna pikiran. Alkitab pun ajar kita jangan guna pikiran, pokoknya sendiri. Nah, mana Roh Kudus di hati Anda? Jangan tidak percaya. Permulaan begitu itu di hati saya, terus ya, ini betul-betul pekerjaan Tuhan. Terus saya ingat TV Joshua pernah menulis itu video dia, kalau saya tidak salah yang asli sudah betul macam kalau kayak itu atau bukan itu yang macam pandai begini sudah punya masuk lama, macam jarang-jarang orang kasih, baru sesudah dia mati baru orang kasih muncul. Jadi saya nampak, saya tinggal begini, wih sama. Itu saya berani pegang itu, saya kasih sun-sun untuk orang karena saya ada dasar. Dan itu juga yang dibantah orang tentang gambar TV Joshua yang saya suruh pegang itu pada awalnya. Tapi itu nyata juga, sama juga Tuhan suruh ambil begitu beberapa mereka ada di sini. Amin. Sebab kenapa orang bantah? Guna pikiran, tidak masuk dalam alam roh. Kenapa orang bantah? Mana Roh Kudus di hatinya? Itu bukti dia yang itu bukan Roh Kudus dan bukan bahasa roh asal dari Tuhan. Karena dia tidak memahami tentang pekerjaan dalam alam roh. Kalau dari Roh Kudus, dia ada kontakan. Dia bilang, terus kau rasa, amin. Kalau kau guna pikiran kau, tidak ada kontakannya itu. Karena Roh Kudus tidak mau kontak, kau punya otak itu. Karena Alkitab mencatat Roh Kudus tinggal di hati. Amin. Maka takutlah akan Tuhan. Amin. Itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Ya. Sampai berapa tadi kita baca sampai ayat 12. Dan dari kecil lagi tahu akan takut akan Tuhan. Jadi dari kecil lagi bilang, Obadja ini pegawai Ahab ini takut akan memang seperti itulah. Dari kecil. Kalau dari kecil anak-anak itu suka-suka rohani, maka dia besar pun nanti itu juga. Kalau dari kecil itu anak-anak itu lain-lain perangannya itu, dia besar pun itu juga. Karena itu yang dicatat oleh Alkitab. Kecuali kalau itu bapaknya bergumul betul-betul baru jangan berubah. Kalau tidak, memang sifat-sifat bapaknya itu ada pada anak. Memang seperti itu. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Amin. Bermakna dari kecil pun dapat dikenal sudah. Jadi kalau anak Anda ditegur, Anda tidak boleh tolong dia. Kau sebagai bapak harus jangan tolong. Tambah lagi dia marah, baru betul. Amin. Karena itu ayat apa dia bilang? Orang lihat tahu sudah. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Amin. Apakah bersih dan jujur kelakuannya. Bukankah Mazmur 119 ayat berapa 9? Untuk menjaga kelakuan kita bersih, haruslah takut akan firman Tuhan dia bilang. Kan Mazmur kan selalu orang baca. Nah, jadi kalau anak-anak Anda dimarahi, Anda jangan lagi lanjut. Jangan lagi kau sebagai ibu bapak tambah lagi tuh anak Anda marah. Kalau boleh ada rutan-rutan terus. Nah, kadang-kadang paling dia ada bawa rutan itu, tapi tidak tahu apanya dia tidak bawa.
Nah, selalunya kita seperti itu, membela anak-anak kita. Walaupun salah kita bela, sifat kita pun seperti itu anak. Kalau Alkitab tidak tulis seperti itu, memang itu betul itu. Kau tidak boleh bantah. Kau tidak boleh sakit hati. Memang itu dia itu. Bukankah kita mau yang cari yang betul-betul dari Tuhan yang tidak sesat punya? Sekali ada banyak persoalan, bermakna Anda yang sesat. Nah, kan ya mau yang betul-betul Roh Kudus punya. Sekaranglah Yesus sendiri muncul berapa kali. Tadi pun datang juga itu malaikat Tuhan Urapan, kepada anak saya, menyatakan kepada kita. Nah, apalagi Anda mau bantah? Kalau ada pikiran Anda menyaksikan pekerjaan Roh sanksi masih lagi ragu-ragu, Anda yang ada masalah dengan Tuhan sebenarnya. Anda tidak punya hubungan total dengan Tuhan. Tidak ada hubungan pribadi. Tidak ada itu kalau begitu. Karena Roh Kudus itu akan cepat atau cepat sekali di hati kita kalau ada hubungan dengan Tuhan dalam doa pribadi. Kalau tidak itu. Tidak itu. Walaupun Tuhan kasih kau karunia, baik kau pulang untuk menerima bahasa roh, kalau kau tidak ada hubungan dengan Tuhan, dia pandai hilang sendiri. Untuk mendapatkannya, Anda bayar harga, menangis dan minta kembali, dan baru dia balik, tapi Anda harus jangan berhenti lagi berdoa. Itu Roh Kudus tuntut Anda berdoa 1 hari 1 jam. Kalau Anda tuntut kalian meminta berdoa 1 jam, adakah? Nah, ada. Itu udah bilang berat, tapi dia mau. Sekali Anda kasih dia bilang berat. Karena untuk menjaga itu harus 1 hari 1 jam berdoa. Amin. Nah, kau ingat, itulah saya bilang, itu Roh Kudus jangan lari. Tuhan baik kau peluang karunia bahasa roh. Nah, bermakna kau harus jaga dia. Bagaimana menjaganya? Bukan saja kau tidak berbuat dosa, tapi kau ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena itulah, bukan kalau kita terang-terangan cakap, barang siapa berjatuh dengan bersekutu dengan Tuhan akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin. Apalagi kita mau bantah. Jadi, kau mau betul-betul mengenal jati dirimu, yang kau itu ada harapan masuk surga, ubah semua yang senantiasa bertentangan hukum Tuhan dan senantiasa ditegur Tuhan melalui khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Ubah. Karena kalau kau tidak ubah, ada kau masih belum mengenal jati dirimu di hadapan Tuhan, apakah kau selamat atau tidak? Maka sekaranglah waktu. Amin. Jadi dari anak kecil pun dapat nah, karena takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Saya tidak pandai dengan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecokokan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, kalau kau takut akan Tuhan, itu mulut-mulut seperti itu tidak ada dalam pribadimu. Amin. Sikap sombong itu kasih kikis dalam pribadimu. Amin. Karena kau tidak takut Tuhan kalau masih ada seperti itu. Perkataan-perkataanmu sembrono saja kepada orang lain, kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, padahal itu merupakan kejahatan. Amin. Anak-anak kecil pun sudah kejahatan-kejahatannya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bukankah kehidupan kita yang tidak mau bersekutu dengan Tuhan pun salah satu kejahatan dalam alam roh? Karena Roh Kudus menghendaki persekutuan. Bukan sekali mau mencuri saja yang terang-terangan punya kesalahan yang Tuhan mau tahu, tapi dalam soal hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya Roh Kudus itu lalu. Dia bilang kejahatan, aku benci kepada sombong, tidak ada ketundukan, congkak, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kau cakap banyak tapi kau tidak buat apa yang kau tahu tentang firman Tuhan. Amin. Kau bilang begini-begini tapi tidak juga. Kau bilang kau ada berdoa tapi tidak juga. Tipu muslihat. Itulah takut akan Tuhan. Mesti kalau ada takut akan Tuhan, semua sifat-sifat itu kita kikiskan dalam diri kita. Kita harus berhenti. Ya. Amsal banyak takut akan Tuhan, banyak dalam Alkitab, tapi saya tidak mau menyampaikan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Amin. Oh, indah sekali. Kalau di hatimu ada takut akan Tuhan, kau akan tenang maksudnya. Tentram maksudnya tenang. Amin. Kau tidak mendoa hati. Mana kau ikut Tuhan kah, dunia kah, penyembahan berhala kah kau ikut? Kau tidak akan mendoa hati.
kau ada ketentraman. Karena di hati kau betul-betul takut akan Tuhan. Bila kau tidak ketentraman bermakna, kau takut akan dunia, takut akan penyembah setan, takut akan Tuhan. Semua itu bergejolak di hatimu. Mana satu kau pilih? Karena hatimu tidak sebulat hati kepada Tuhan, melainkan terbagi-bagi. Alkitab mencatat kejatuhan Salomo karena dia tidak sepenuh hati sudah. Amin. Tuhan dan berhala. Bila hidup orang seperti itu, artinya dia sudah jatuh dalam dosa sebenarnya. Nah, Tuhan mau fokus satu saja. Kalau Tuhan, Tuhanlah. Amin. Itulah sabda Bilia waktu dia mempersembahkan korban bakaran. Kalau alat-alat sampailah dia, kalau bukan janganlah bila dia waktu dia mempersembahkan korban bakaran dengan api turun itu. Amin. Karena seperti itulah hidup orang Kristen. Kalau Tuhanlah betul-betul di hatimu. Dia bilang dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, hebatnya Tuhan, hebatnya firman Tuhan. Bukan saja kita tentram, tenang, tapi anak-anak kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Itulah Ayub. Amin, jemaat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jarak maut. Nah, kalau ada takut akan Tuhan di hatimu, Anda betul-betul ada keyakinan bahwa kehidupan itu sudah menjadi jaminan dari kehidupan Anda, sehingga orang terhindar dari jerat, sehingga atau perangkap atau jerat roh jahat. Amin. Karena banyak perangkap dan jerat roh jahat setiap hari kita hidup. Ada saja jerat yang menjerat kita sampai jatuh dalam dosa. Ada saja jeratnya, ada saja perangkapnya. Jarak dan perangkap itu lebih kurang itu. Ada saja kasih cara-cara yang kasih perangkap, entah ke saudara kita, entah kawan kita, entah ke pati-pati, entah keramaian, ada saja yang membuat kita halang untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada saja itu, ya. Tapi kalau kau takut akan Tuhan, karena itulah sumber kehidupan Anda, takut akan Tuhan, Anda tidak mau terjebak sedikit pun. Senantiasa dalam hidup Anda berawas-awas. Amin. Satu kali saya dengar Yusuf Roni diwawancarai Yusuf Roni oleh wartawan Indonesia. Dia bilang, saya mau tanya tentang Tritunggal, karena Tritunggal menjadi banyak persoalan di Indonesia, di mana teologianya semakin mendadak, mencabar dan berkembang begitu pesat. Tidak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Bagi saya lah, karena semua pun menganggap yang betul, semua menganggap yang salah. Tidak tahu saya. Ya, yang saya tahu di sini jangan ada teologi yang paling tinggi. Biar kita begini saja. Cukuplah Tuhan bekerja mengubah kita. Amin. Tapi tidak salah kalau Anda sekolah Alkitab. Tapi jangan sampai Anda menyalahgunakan. Nah, dia bilang, dia wawancarai tentang Tritunggal. Hai, dalam bahasa berkhidmat terima kasih Suproni. Ini saya suka. Kalau tidak bilang si Suproni, saya tidak mau terjebak dengan persoalan itu. Dia bilang, nah, dia bilang saya tidak mau terjebak. Dia bilang, nah. Karena dia tahu. So, begitu saja. Saya tidak mau lanjut itu. Anda tunggu-tunggu lah di TV kalau Anda mau tunggu. Nah, itu setan menjebak, menjerat dengan keadaan dunia sekarang, dengan kekayaan, dengan keekonomian, dengan pergaulan, dengan pesta-pesta pora, dengan keramaian-keramaian di mana-mana, supaya kau yang suka jalan-jalan, suka berkunjung ramai-ramai kepada rumah kau dan sebagainya, Anda boleh datang. Nah, Alkitab mencatat, pisahkanlah dirimu daripada mereka. Amin. Bermakna Anda berhenti dari kebiasaan Anda yang sebelum Anda bertobat. Kalau sudah bertobat itu masih lagi ada hidup dalam kebiasaan Anda yang sudah begitu suka begini sana sini, bermakna Anda belum berubah. Orang yang berubah itu dikatakan Alkitab lahir baru. Lahir baru ada harapan untuk selamat. Amin. Maka pikirkanlah. Pikirkan. Jenuh di situ kalau